Shalom, selamat pagi, selamat hari Natal untuk kita semua. Bersyukur kepada Tuhan, Tuhan memimpin kita dari satu waktu ke waktu yang lain dan hari ini sudah kita memasuki hari Natal. Kita sudah memasuki minggu yang terakhir dari tahun 2021 ini. Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda, apakah Anda bisa menikmati sepanjang tahun penyertaan Tuhan dan sukacita dari Tuhan. Bapak Ibu teman-teman sekalian, tema hari ini di dalam sesi yang terakhir sebelum kita menikmati akhir tahun dan masuk dalam tahun 2022, saya memberikan judul renungan adalah Joy to the World. Joy to the World yang diambil dari Lukas 2 ayat 8 hingga 20. Saya tampilkan ayatnya, kita tidak akan baca semua. Lukas 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Tidak terasa kita sudah melewati hari Natal. Saya percaya kita semua dalam tahun ini bisa lebih menikmati dalam pengertian kita sudah bisa beribadah di gedung, ibadah di gereja. Kita bisa menikmati waktu-waktu bersama dengan keluarga dibandingkan dengan tahun lalu. Tetapi apakah setelah Natal, apa maknanya? Natal setelah lewat, lalu apa? Biasanya kalau kita memperingati hari Natal, kita sibuk mempersiapkan acara-acara Natal. Dari bulan Oktober gitu ya, kita sudah mulai mempersiapkan latihan-latihan drama, bertarian, dan sebagainya. Mendekor gereja dengan begitu megah sampai pada hari Natal. Tiba harinya, maksimum 3 jam acara, kemudian tampil, pelayanan selesai, lalu apa? Selesai sudah. Perasaan kita senang karena kita sudah menyelesaikan pelayanan di hari Natal. Kita bersuka cita karena acara kita disukai, lelah kita terbayarkan. Kemudian apa yang terjadi? Sampai jumpa di Natal berikutnya, bukan? Semua dekorasi-dekorasi pun akan berakhir di bulan Januari. Dari megah-megahnya mall, gedung-gedung, dan segala macam akan berubah langsung dalam Januari sudah selesai. Semua festif, semua perayaan selesai. Kita masuk di Januari, semua sudah selesai. Kita tinggal menunggu lagi Natal yang berikutnya. Terus Natal yang berikutnya, dan Natal yang berikutnya. Yang kita memaknai sebetulnya masa Advent kita masih belum berakhir, meskipun sudah hari Natal. Kenapa? Karena masa Advent kita adalah masa kita nanti bertemu dengan Tuhan yang kedua kalinya. Nah, berkenaan dengan tema Joy to the World, yaitu berita sukacita, berita kabar gembira bagi kita semua. Saya percaya kita semua sangat menikmati kabar gembira. Kita semua sangat senang mendengarkan berita gembira. Mungkin kelahiran anak teman kita. Mungkin ada yang promosi pekerjaannya. Mungkin juara dalam segala macam bidang seni atau olahraga dan sebagainya. Waktu kita dengarkan berita itu, kita merasa ikut bersuka cita dengan teman kita. Kita mengucapkan selamat, bukan? Mungkin kalau kita cukup dekat dengan dia, kita akan memberikan hadiah buat mereka. Kita mungkin akan men-sharekan kabar sukacita itu kepada teman-teman dekat yang lain, kepada saudara-saudara yang lain. Terus setelah itu apa? The good news will become just ordinary news. Sudah selesai. Apa yang terjadi setahun kemudian? Oh, sudah sebuah histori saja. Bukan lagi sebuah good news. Nah, menariknya, waktu kita renungkan Natal, harapan kita adalah the good news itu selalu menjadi good news buat kita. Joy to the world selalu menjadi joy to the world buat kita. Bukan hanya selesai Natal, selesai sudah. Selesai Natal, selesai sudah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat dari Lukas 2, ayat 8 sampai 20, saya akan mengajak kita untuk mencoba merenungkan bagian ini. Ada 3 bagian besar. Yang pertama adalah penerima berita itu siapa. Yang kedua, isi beritanya apa. Lalu yang ketiga, responnya apa. Nah, berkenaan dengan Joy to the World, kita renungkan dulu bagian yang pertama. Siapa penerima berita itu? Ayat yang ke-8 disebutkan para gembala. Saya bacakan. Dari itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ada gembala-gembala. Jadi penerima berita itu adalah gembala. Siapa gembala? Kalau saat ini kita mendengar kata gembala, kita memaknainya seperti seorang pendeta di gereja, gembala. Memiliki posisi yang sangat terhormat, dihormati. Gembala pada waktu itu adalah gembala biasa. Mereka yang tinggal di padang, mereka bukan pemilik, tetapi mereka adalah orang yang diupah rendah untuk menjaga ternak. Mereka orang-orang yang tidak berpendidikan. Bahkan menurut ahli Taurat, gembala adalah kelompok orang terbuang dan tidak kudus. Kesaksian gembala tidak bisa diterima di pengadilan. Posisi yang sangat rendah, posisi yang sangat tidak terpandang, kaum pinggiran, kaum yang tidak diharapkan, unwanted, kaum yang kesepian, orang yang sangat tidak layak, tapi para gembala adalah orang yang pertama kali menerima berita sukacita itu. Sangat luar biasa. Berita sukacita yang besar bagi dunia, tapi diberikan penerima yang pertama adalah para gembala, orang-orang yang tidak dilihat oleh orang-orang lain pada waktu itu. Yang kedua, isi beritanya. Ayat 10 hingga ayat yang ke-12. Saya bacakan.
Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan." Ini isi beritanya. Isi berita yang sangat personal sebetulnya. Ya, kalau kita melihat lagi tadi disebutkan di situ, hari ini telah lahir bagimu. Isi beritanya sangat personal. Ya, kita bandingkan dengan Roma 10:13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan. Personal. Waktu kita merenungkan bagian ini, kita berpikir begini. Berita gembira ini bukan untuk orang lain. Oh, buat dia cocok tuh. Oh, buat si om ini cocok. Oh, buat si tante ini cocok. Bukan. Tapi untukmu. Berita ini personal sifatnya untukmu. Lalu yang kedua, berita ini adalah berita yang saat ini, present, yang saat ini. Ayat yang ke-11 disebutkan di situ, hari ini telah lahir bagimu, bukan kemarin, bukan besok. Bicara mengenai bukan minggu depan, bukan, tapi hari ini. Saya bandingkan dengan 2 Korintus 6 ayat yang kedua. Firman Tuhan seperti ini. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Hari ini. Bukan kemarin, bukan besok, bukan minggu depan. Inilah hari itu, inilah kairosnya. Jadi saudara, waktu kita membaca bagian ini berbicara mengenai personal untuk kita, dan berita itu bicara soal hari ini, personal, kairosnya hari ini. Kita sering mendengar kelihatannya momen Natal, momen yang kurang tepat. Di saat orang sedang rame-ramenya pergi sensus, ya, sehingga semua tempat penginapan penuh, hari itu bayi itu mau lahir. Rasa-rasanya kok bukan waktu yang tepat, kalau bisa posisi yang lebih enak begitu ya. Kita tidak bisa mengerti itu, tapi itulah kairos yang Tuhan Allah rencanakan dan digenapi dalam kelahiran Yesus Kristus. Berita Natal, berita yang hari ini, berita yang present. Lalu yang ketiga, berita Natal itu adalah berita yang penggenapan daripada nubuat di zaman Perjanjian Lama. Ayat yang 11 dan 12. Ya, saya bacakan. Hari ini lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menyumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Nah, ini berbicara mengenai nubuat di dalam Perjanjian Lama. Orang-orang menunggu ratusan tahun sampai zamannya Yusuf, Maria, dan hari itu lahir. Orang menantikan kelepasan atas dosa-dosa mereka. Kita melihat di dalam renungan saya sebelumnya, waktu orang berbicara mengenai hope, mengenai faith, orang-orang Perjanjian Lama terus menunggu kapan Mesias lahir. Dan hari itu disampaikan di dalam firman Tuhan, lahir bagimu juru selamat. Oh saudara, sungguh-sungguh luar biasa indah. Berita itu berita yang merupakan penggenapan janji Allah. Allah bukan Allah yang cuma omong kosong. Allah bukan cuma Allah yang hanya ngomong tapi tidak menapai janjinya. Allah adalah Allah yang berjanji. Kejadian 3 kita melihat, waktu Allah berfirman bahwa nanti keturunanmu akan meremukkan kepala keturunan ular. Digenapi dalam Yesus Kristus, mati dan bangkit dari kematian. Saudara-saudara sekalian, inilah berita joy to the world. Apa responnya pada gembala? Saudara lihat ayat yang ke-15. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Apa responnya? Mereka segera berangkat ke Bethlehem. Mereka segera berangkat mencari bayi itu. Saudara, ini jadi sebuah hal yang luar biasa. Kalau kita bayangkan pada malam hari itu mereka sedang tenang menjaga ternak, tiba-tiba muncul malaikat Tuhan dengan bala tentara surga, memberikan kabar sukacita seperti itu, dan mereka langsung berespon, segera pergi ke Bethlehem. Mereka tidak tunda, besok pagi aja tanggung. Ini jam malam sudah tidur. Besok aja deh, karena nanti nggak ada yang jagain ternak kita. Tidak, mereka segera pergi ke Bethlehem, menjumpai bayi Yesus. Saudara, itu respon yang sangat tepat waktu orang bersentuhan dengan berita sukacita Natal. Orang bersentuhan dengan joy to the world. Orang segera pergi menjumpai bayi Yesus. Dan apa yang terjadi setelah itu? Saudara lihat ya, di sini disebutkan ayat yang ke-20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Mereka bertemu dengan Maria dan Yusuf dan bayi Yesus,
Mereka datang menyembah, kemudian mereka segera pulang kembali, memuji Allah, dan men-sharingkan kabar baik itu. Disebutkan di sini, mereka kembali sambil memuji dan memuliakan Allah. Memuji dan memuliakan Allah. Mereka pergi memuji, memuliakan Allah. Mereka mengabarkan kabar baik itu. Saudara, teman-teman sekalian, inilah respon yang tepat untuk berkenaan dengan berita Natal. Bukan cuma berita untuk kita hari ini, tetapi berita yang perlu kita sharingkan kepada orang lain. Perlu kita sampaikan joy itu kepada orang lain. Orang perlu menikmati sukacita itu, bukan cuma kita saja. Saudara, gembala yang notabene kesaksiannya tidak bisa diterima. Saya percaya dengan anugerah Tuhan yang besar yang mereka terima, mereka tetap pergi dan memuji Allah. Mereka memuliakan Allah, dan orang pasti bertanya, ada apa dengan kalian? Dan mereka pasti men-sharingkan, kami bertemu dengan Mesias Juru Selamat. Saudara, bayangkan betapa hebohnya pada waktu itu. Betapa mereka meluap dengan sukacita. Tidak peduli penilaian orang, mereka akan pasti memberikan kesaksian tentang kabar baik itu. Saudara, joy to the world. Setelah Natal itu lalu apa? Saya mengajak kita renungan 3 hal. Yang pertama adalah mari kita sama-sama mengalami sendiri anugerah itu saat ini. Mari kita alami sendiri anugerah Tuhan yang begitu besar saat ini. Mari kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah esensi Natal yang sesungguhnya. Itulah sukacita Natal yang tidak bisa diambil oleh orang lain, oleh situasi, oleh apapun juga. Mari kita alami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Lalu yang kedua, setelah Natal lalu apa? Mari kita memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Mari kita memuliakan Tuhan lewat pekerjaan kita, lewat pendidikan, lewat studi kita, lewat keluarga kita, lewat apapun yang kita lakukan. Mari kita memuliakan Tuhan lewat itu semua. Kenapa? Sebagaimana gembala. Memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Karena berita yang mereka dengar, sebaiknya juga kita pun memuji, memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Lalu yang ketiga, mari kita sama-sama memberitakan kabar baik itu kepada orang lain. Mari kita sama-sama men-sharingkan the good news kepada orang lain. Saudara, banyak cara men-sharingkan kabar baik. Saudara bisa sekedar sharing sebuah berita sukacita tentang Natal. Saudara bisa sharing renungan-renungan khotbah. Saudara bisa ajak mereka ke dalam ibadah-ibadah, baik online maupun onsite. Saudara bisa mendoakan mereka. Apapun itu berita kabar sukacita harus saudara sampaikan kepada orang lain. Dalam zaman ini, orang-orang butuh sukacita yang sejati. Orang butuh sukacita yang tidak bisa diambil oleh situasi. Karena situasi masih belum pulih normal. Marilah kita menjadi seorang yang membawa berita sukacita itu kepada orang lain. Saudara, joy to the world. Saya mensyukuri seluruh anugerah Tuhan. Sepanjang tahun ini, bagaimana berkat Tuhan hari demi hari kita sudah alami. Dan sampai di penghujung tahun ini, mari kita bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Berkata, joy to the world. Sukacita besar bagi dunia. Dan sebagaimana gembala berkata bahwa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di atas setiap manusia yang berkenan kepadanya. Mari kita memperkenalkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama memuji, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menjadi pewarta kabar baik itu kepada orang lain. Ya, Tuhan memberkati kita sekalian. Sekali lagi, selamat hari Natal. Tuhan memberkati kita.